Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Viral nih pemirsa, seperti biasa kita membahas hal-hal yang viral. Kali ini kita membahas yang namanya e-sport versus manusia di era digital. Jadi sebetulnya benar nggak sih yang namanya e-sport, gaming itu akan memberikan dampak negatif terhadap masa depan manusia di era digital? Nah, ini pemirsa ya. Yang menarik, saya punya satu berita nih pemirsa. WHO resmi menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Wow, kita simak dulu yuk pemirsa yuk. Sahabat semangat, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental pada tahun 2018. WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Disease atau ICD. ICD merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejala, tanda, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke daftar disorders due to addictive behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Dilansir dari Kompas, dirangkum Science Alert, kecanduan game bisa disebut penyakit bila memenuhi 3 hal. Pertama, seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Kedua, seseorang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lain. Ketiga, seseorang terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. WHO mengatakan ketiga hal ini harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis dibuat. Selain itu, WHO mengatakan permainan di sini mencakup berbagai jenis permainan yang dimainkan seorang diri atau bersama orang lain, baik itu online maupun offline. Meski demikian, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan dapat menyebabkan gangguan. Bermain game disebut sebagai gangguan mental hanya apabila permainan itu mengganggu atau merusak kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Termasuk klasifikasi gangguan mental apabila sudah mengganggu aspek-aspek kehidupan. Kita masih terhubung pemirsa bersama narasumber istimewa saya kali ini, Mas Devriansyah selaku psikolog klinis dan juga Pak Ustadz Abro selaku praktisi agama dan juga akademisi. Saya mau ke Mas Devriansyah lagi. Mas Devriansyah, WHO resmi menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Nah, gangguan mental itu gila bukannya? Atau klasifikasinya seperti apa sih? Sebenarnya ini masuk ke substance related addictive. Jadi dia masukin kriteria baru terkait adiksi game online ini sendiri gitu. Yang dulunya mungkin dari DSM-3. DSM ini adalah buku panduan kami gitu ya. Diagnosa manualnya gitu. Jadi dulu ini berkembang dari pathological gambling namanya. Jadi orang adiksi itu karena adanya perjudian gitu. Hingga akhirnya sekarang perkembangan zaman hingga akhirnya mereka adiksi karena adanya fitur internet gitu. Nah, ternyata perkembangan sekarang menyebabkan salah satu ibaratnya klaster baru kali ya, kalau dalam virus itu ya, klaster baru di mana ada yang khusus untuk gamenya gitu, game online-nya aja, yang artinya ini udah masuk ke internet gaming disorder gitu. Jadi bukan yang gila yang kita masukkan seperti orang-orang bilang gangguan mental gitu. Sekarang saya mau ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, kita tahu nih bahwa gaming ini mungkin bisa dibilang kegiatan sia-sia begitu ya kalau di mata agama. Tapi sebagai manusia kan tidak bisa dipungkiri nih Pak Ustadz, kalau kita membutuhkan yang namanya refreshing untuk kesehatan mental kita. Gimana nih Pak Ustadz? Ada orang bisa mendapatkan uang dari game online, tapi how much? Berapa banyak yang seperti itu? Apakah yang bisa mendapatkan uang itu lebih banyak atau lebih sedikit? Atau kebanyakan mereka menghambur-hamburkan uang dengan membeli paket data misalnya, atau berlama-lama di warnet dan lain sebagainya. Sangat tidak produktif sebenarnya. Tapi kalau ada yang produktif ya tentunya kita apresiasi dan perlu kita belajar. Tetapi Islam mengajarkan hal yang sangat fundamental untuk refreshing itu adalah hal-hal yang bersifat fisik ya. Rasulullah SAW merefresh dirinya dengan sholat 2 rakaat misalnya, dengan berwudu misalnya, dengan lihat kalau kita pergi sholat id ya, diminta untuk memilih berangkat jalannya yang mana, pilih jalan yang lain. Agar apa? Agar secara neuroscience itu ada dampaknya bagi otak, dan itu lebih sehat saya rasa. Demikian barangkali Mbak Dita, mari kita pilih permainan yang memang sudah diteliti untuk kebaikan bagi kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita.
Kita ke Mas Devriansyah lagi. Mas, apa sih tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindari yang namanya candu game ini, baik itu preventif maupun pengobatan? Langkah preventifnya itu sendiri gitu, gimana caranya untuk aware. Jadi bisa dibuat nih daily recordnya, per hari itu berapa lama sih kalian udah main misalnya gitu. Jadi kalau misalnya dia udah melebihi waktu normalnya ya, kalau udah masuk adiksi itu sekitar 5 jam itu kan udah cukup ya, 5 jam ke atas. Jadi kita coba cari tahu seharinya tuh berapa lama gitu. Itu yang penting juga. Terus kita harus balance juga gini, apa aja sih dampak-dampak yang terjadi ketika kita melakukan game online ini secara berlebihan. Itu yang harus juga di record sebenarnya gitu, daily activity-nya. Apakah ini udah balance antara kehidupan di dunia mayanya dan di dunia nyatanya? Kalau udah cukup balance berarti udah bisa nih kita lakukan langkah preventifnya. Tapi kalau udah sampai ke adiksi, berarti kita butuh terapinya juga nih gitu. Gimana caranya mengubah pola pikirnya dan gimana caranya untuk memodifikasi perilakunya itu sendiri gitu. Mas Devriansyah sendiri pernah menangani pasien yang mengarah ke arah sini nggak? Pernah yang adiksi. Bahkan mungkin bisa dibilang saya dulu juga pernah mengalami itu gitu. Boleh diceritakan bagaimana, Mas Devriansyah? Kenapa saya bilang tadi penting untuk aware gitu ya. Jadi saya pernah melakukan self reflection juga. Saya pernah masukin ini juga ke salah satu jurnal gitu ya, seminar internasional yang membicarakan soal adiksi saya gitu. Ternyata dari 9 simptom yang ada ya hampir semuanya gitu terjadi gitu. Saya nggak bisa berhenti untuk mengontrol itu gitu. Saya mentoleransi waktunya ketika saya bilang kayak yaudah deh ke warnet misalnya sejam aja, nggak taunya tiba-tiba udah seharian gitu kan. Terus ketika saya lagi nggak main, kepikirannya terus nih, waduh pengen main nih, pengen main bareng teman-teman, mencapai level tertentu gitu kan. Terus kalau misalnya saya nggak main, kerasanya kayak jadi kesepian gitu kan. Nah itu kan berarti banyak hal yang kita perlu aware gitu. Kalau misalnya itu udah terasa di tubuh kita, berarti ada kemungkinan kita udah punya kecenderungan ke arah sana, kayak gitu. Dulu Mas Devriansyah bagaimana bisa mengatasi hal tersebut? Saya mungkin ada tuntutan juga ya dari lingkungan sekitar gitu, dan saya juga merasa kayak ini udah mulai nggak balance nih gitu. Ketika saya melihat kok akademi saya mulai menurun gitu kan, dan saya juga berada di semester akhir yang dituntut gitu, untuk gimana lulus, ya akhirnya secara terpaksa saya harus mengubah nih pola perilakunya dan pola pikirnya itu gitu. Akhirnya saya coba kontrol gimana caranya untuk manage waktu. It's okay gitu untuk main game, tapi at least itu adalah sarana saya untuk mengapresiasi diri. Jadi kalau misalnya saya udah melakukan sesuatu, saya dulu kayak ngerjain skripsi, udah kayak 1 lembar, saya boleh main game gitu. Itu cara saya kontrol dulu. Berarti pertanyaannya, kapan sih kita harus mulai berkonsultasi kepada psikolog nih, Mas Devriansyah? Sebenarnya nggak harus menunggu sampai itu parah ya. Banyak orang merasa kayak, waduh nunggu parah dulu baru kita harus ke dokter gitu kan, ke psikolognya, ke psikiaternya gitu kan. Padahal kan sama aja gitu. Kalau kita ngerasa kayak, badan kita udah mau kayak flu gitu kan, biasanya kita cari obat gitu kan. Nah sama gitu sebenarnya. Ketika kita merasa kayak, kok ada sesuatu yang ngerasa nggak nyaman ya gitu. Kalau misalnya aku nggak main game, kok aku jadinya nggak mood ya gitu. Terus kalau aku misalnya lagi aktivitas apapun kok kepikirannya di main game ya. Berarti kan ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Selama kita merasa ini ada sesuatu yang udah mengganggu, it's okay gitu untuk konsultasi. Baik. Saya mau ke Pak Ustadz Abro lagi nih. Pak Ustadz sebagai akademisi nih, bagaimana kontrol yang bisa dilakukan oleh pihak institusi sekolah terutama? Sebagai institusi kita mengajarkan kepada siswa kita untuk mujahidul linafsi, mampu mengendalikan dirinya. Dia harus kita edukasi bagaimana dia bisa memilih mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya contoh ya, teladan, dan keteladanan itu sangat penting. Bagaimana mungkin ya kalau seorang siswa atau seorang anak misalnya ingin diajarkan sesuatu tapi dia tidak melihat prototipe, contoh baiknya. Ya, contoh baiknya, makanya di sekolah guru ya, di rumah juga orang tua itu harus memberikan contoh baik, sehingga
kita tidak perkenankan di jam kerja itu guru melakukan akses yang tidak terkait dengan pembelajaran. Sebagai apa? Sebagai contoh untuk siswa-siswinya. Itu sebagai institusi. Tapi tidak boleh kita melupakan bahwasanya ada kekuatan yang lebih kuat daripada itu, di mana kita selalu memberikan kepada siswa arahan-arahan, kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan atau merefresh diri mereka di sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan olahraga, outing kelas, dan lain sebagainya. Saya rasa itu cukup memberikan segmen yang memadai bagi pola tumbuh kembang anak-anak di tingkat sekolah. Tapi yang namanya game online itu kan bahkan ada yang menghasilkan rupiah nih pemirsa ya, dari game online saja. Usai jeda berikutnya kita bahas lebih jauh. Tetap di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.